Kisah dimulai dengan seorang penulis yang mendeskripsikan 3 gambar yang diambil dari seorang pria di 3 titik berbeda dalam hidupnya. Yang pertama adalah saat sang pria ketika dia masih kecil. Yang kedua adalah saat ketika dia masih di sekolah menengah atau perguruan tinggi. Dan yang ketiga adalah pada waktu di masa depan, ketika Uben mulai menguasainya. Melalui deskripsi setiap foto yang ada, penulis mengatakan ada sesuatu yang aneh tentang pria itu. Sementara foto-foto itu awalnya tampak normal, ekspresi wajah anak laki-laki itu membuat penulis gila. Penulis mengatakan bahwa siapapun orang ini, dia jauh dari kemanusiaan. Senyuman dan ekspresinya hanyalah topeng yang menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih gelap di balik permukaan. Sang penulis berulang kali mengatakan bahwa orang ini tidak mungkin manusia setiap melihat ketiga foto tersebut. Aku pikir bahkan topeng kematian akan menyimpan lebih banyak ekspresi, meninggalkan lebih banyak kenangan. Patung itu tidak menunjukkan apapun selain tubuh manusia diletakkan di kepala kuda. Sesuatu yang tak terlukiskan membuat yang melihatnya bergidik dan jijik. Aku belum pernah melihat wajah yang begitu sulit dipahami dari seorang pria. Cerita kemudian terbagi dalam 3 buku catatan. Ketiga buku catatan tersebut adalah milik sang pria yang ada di dalam ketiga foto tersebut. Aku telah menjalani kehidupan yang sangat memalukan. Aku bahkan tidak bisa menebak sendiri bagaimana rasanya menjalani kehidupan sebagai manusia. Orang yang menulis buku catatan ini adalah seorang anak laki-laki bernama Yozo. Yozo tidak mengasosiasikan dirinya dengan manusia, sesuatu yang dimulai Yozo sejak sangat muda. Ketika ia masih kecil, misalnya, butuh waktu lama baginya untuk memahami tujuan dari sebuah jembatan kecil yang menghubungkan satu peron kereta ke peron lainnya. Ia pikir jembatan itu hanya ada untuk dipanjat orang, dan ia merasa ini sangat elegan dengan sendirinya. Ia kehilangan minat terhadapnya ketika ia menyadari untuk apa sebenarnya itu. Demikian pula, ia dulu berpikir sarung bantal murni dekoratif. Tetapi, ketika ia menyadari bahwa sarung bantal memiliki tujuan sebenarnya, ia merasa sangat tertekan oleh apa yang ia lihat sebagai kebodohan manusia. Ketika dia masih kecil, semua orang dewasa akan mengatakan kepadanya bahwa dia perlu makan, atau dia akan menjadi lemah atau akhirnya mati. Tetapi, Yozo mengatakan bahwa dia tidak pernah mengalami rasa lapar. Faktanya, dia menganggap aneh bahwa kebanyakan orang merasa perlu makan makanan ketika baginya itu sama sekali tidak ada gunanya. Yozo menganggap banyak hal yang dilakukan manusia menjadi sangat membosankan atau sangat menakutkan. Dia menganggap hal-hal seperti emosi dan hasrat menjadi menakutkan karena dia tidak pernah mengalaminya. Tetapi pada saat yang sama, dia menganggap manusia membosankan karena semua yang mereka lakukan memiliki tujuan yang lebih besar. Mereka tidak melakukan sesuatu untuk hanya melakukannya seperti yang dilakukan Yozo. Yozo dilahirkan dalam keluarga yang sangat kaya. Ayahnya adalah seorang politisi terkemuka. Karena hal itu, Yozo tumbuh di sebuah rumah yang sangat besar di pedesaan bersama dengan saudara-saudaranya serta para pembantu. Yozo terus menulis tentang masa kecilnya. Karena ia tidak dapat merasakan hal yang sama seperti orang lain, ia menciptakan cara untuk menipu orang lain agar berpikir bahwa ia sama seperti orang lain. Ia mulai berpura-pura menjadi badut atau mencari tahu cara membuat orang tertawa dan memberi mereka kegembiraan. Yozo menyadari bahwa jika dia membuat lelucon dan dapat membuat orang tertawa, dia dapat mengenakan semacam topeng. Dan kemudian karenanya, orang-orang tidak akan berpikir untuk lebih dekat dengannya. Yozo masuk ke dalam siklus terus-menerus membuat orang lain tertawa, sehingga mereka tidak pernah bertanya lebih jauh. Pada titik ini dalam hidupnya, ketika seseorang menyarankan sesuatu kepadanya, dia segera mengikutinya. Karena emosi adalah konsep yang asing baginya. Dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan jika seseorang tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, atau jika emosi harus keluar dalam bentuk yang bukan kepositifan. Yozo mengingat hingga dewasa ketika dia menulis buku catatan ini adalah suatu hari ketika Yozo masih kecil, ayahnya akan melakukan perjalanan ke Tokyo dan bertanya kepada semua anaknya apa yang mereka inginkan. Setelah semua saudara-saudaranya selesai memberitahu ayah mereka mainan yang mereka inginkan, sang ayah akhirnya datang ke Yozo. Yozo tidak menginginkan apapun. Dia tidak pernah mengalami kebahagiaan. Jadi, ketika sang ayah bertanya, Yozo membisu. Ayahnya menyarankan Yozo topeng singa sebagai hadiah, dan Yozo kembali membisu.
Akhirnya, salah satu saudaranya mengatakan bahwa ayahnya seharusnya membelikan Yozo sebuah buku, dan ayahnya tampaknya kecewa dengan ini. Hal tersebut mulai mengganggu Yozo, sehingga malam itu dia menyelinap ke kantor ayahnya dan menulis topeng singa di buku ayahnya, sehingga ayahnya akan berpikir bahwa Yozo menginginkan topeng singa. Saat ayahnya kembali dengan topeng singa, dia terlihat gembira karena mengira dia punya sesuatu untuk anaknya. Ketika yang sebenarnya, Yozo hanya melakukannya karena dia takut mengecewakan ayahnya. Bukan karena dia peduli padanya, tapi dia takut apa yang terjadi jika seseorang tidak mendapatkan yang mereka inginkan. Karena ini, dia tidak pernah membuat koneksi yang tulus. Dia hanya bahan tertawaan di kelas yang mempermalukan dirinya sendiri di depan guru dan murid. Tentu saja, badu Yozo tidak mencerminkan apa yang dirasakan di dalam hatinya. Karena itu, dia merasa seperti sifat aslinya bertentangan dengan sikap luarnya yang periang, terutama setelah pembantu keluarga mulai melecehkannya secara seksual. Ini membuatnya merasa seolah-olah dia telah dirusak. Melakukan hal ini kepada seorang anak, tulisnya di buku catatannya, adalah hal yang paling mengerikan dan keji yang dapat dilakukan seseorang. Namun pada saat itu, dia tidak mengatakan apa-apa. Yozo merasa terasing dari orang tuanya sendiri. Jadi, dia tidak pernah berpikir untuk memberitahu mereka tentang apa yang telah dilakukan para pembantu kepadanya. Dan karena dia merasa tidak memahami manusia lain, gagasan untuk memberitahu seseorang tentang pelecehan seksual yang dialaminya tampaknya mustahil, karena dia tidak tahu bagaimana reaksi mereka. Yozo bersekolah di SMA di pesisir pantai, sambil tinggal bersama dengan dua sepupunya yang masih berkerabat jauh. Dia suka jauh dari keluarga dekatnya, karena lebih mudah untuk melakukan tindakan badutnya di sekitar orang-orang yang tidak mengenalnya dengan baik. Di lingkungan baru ini, dia berhasil memenangkan hati teman-temannya dan guru-guru dengan membuat mereka tertawa. Suatu hari, saat jam olahraga, Yozo dengan sengaja melewatkan palang saat melompat, membuatnya jatuh ke tanah dan semua orang tertawa. Tetapi kemudian, Tekaichi yang Yozo lihat sebagai orang bodoh yang tidak memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi, datang dan menepuk punggung Yozo sebelum berbisik di telinganya, "Kamu melakukannya dengan sengaja?" Yozo merasa ngeri dengan kata-kata Tekaichi, yang membuatnya tiba-tiba merasa seolah-olah seluruh dunia telah terbakar. Dalam beberapa hari mendatang, ia merasa yakin bahwa Tekaichi dapat melihat menembusnya, bahkan ketika Yozo membodohi semua orang agar menertawakan kejenakaannya. Karena takut Tekaichi akan memberitahu semua orang bahwa ia seorang penipu, Yozo memutuskan untuk membuat dirinya menjadi teman dekatnya. Tetapi ini lebih sulit dari yang ia kira. Ia ingin terus mengawasi Tekaichi untuk memastikan ia tidak mengatakan apapun. Bertekad untuk meyakinkannya bahwa ia sebenarnya tidak berpura-pura menjadi badut. Jika ini tidak berhasil, ia menyadari ia tidak akan punya pilihan lain selain berdoa untuk kematian Tekaichi. Tetapi ia tidak akan membunuhnya, karena ia tidak pernah ingin membunuh siapapun. Akhirnya, setelah beberapa kali mencoba berteman dengan Tekaichi, Yozo berhasil dengan mengantarnya ke rumahnya sepulang sekolah. Saat itu hujan deras, jadi mudah baginya untuk mengajak Tekaichi berteduh di rumahnya. Di kamar Yozo, Tekaichi mengeluh bahwa telinganya sakit. Jadi Yozo dengan lembut memeriksanya. Dia melihat ada nanah yang keluar dari telinga Tekaichi. Jadi dia dengan hati-hati menyakannya sambil meminta maaf dengan lembut karena membawa Tekaichi ke tengah hujan. Dia berbicara dengan suara yang biasanya dia kaitkan dengan wanita, berusaha keras untuk bertindak seperti seorang pengasuh. Akhirnya, Tekaichi dengan penuh penghargaan berkomentar bahwa banyak wanita pasti akan jatuh cinta pada Yozo. Yozo sangat rupawan, sehingga wanita selalu tertarik padanya. Kalau dipikir-pikir lagi, dia sekarang melihat bahwa kata-kata Tekaichi anehnya bersifat profetik. Sepanjang hidupnya, perhatian dari wanita membuatnya tidak nyaman. Sebagian karena dia merasa wanita lebih sulit dipahami daripada dengan pria. Namun, wanita cenderung tertarik pada Yozo. Misalnya, sepupu yang keduanya perempuan menganggapnya lucu dan menghabiskan seluruh waktu mereka mencoba membuatnya melakukan apapun yang dia bisa untuk membuat mereka tertawa. Sepupu-sepupunya begitu terpikat pada Yozo, sehingga suatu malam, salah satu dari keduanya berlari ke arah Yozo dan meminta Yozo untuk melarikan diri bersama. Suatu hari, Tekaichi menunjukkan Yozo self-portrait dari Vincent van Gogh. Dan setelah menunjukkannya kepada Yozo, dia mengatakan, "Ini adalah gambar hantu." Yozo heran dan sangat tersentuh oleh komentar aneh ini. Dia mulai berpikir
tentang bagaimana beberapa orang memandang dunia dengan tatapan ngeri, melihat manusia sebagai monster yang menakutkan. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan terus berpura-pura, dalam upaya untuk menyesuaikan diri dengan monster ini. Tentu saja, inilah yang dilakukan Yozo. Tetapi, dia sekarang menyadari bahwa beberapa orang, seperti banyak pelukis paling terkenal di dunia, telah menanggapi kengerian dan keanehan manusia bukan dengan takut akan hal itu, tetapi dengan tanpa gentar, menggambarkannya dalam seni. Dia memutuskan saat itu juga bahwa dia akan menjadi seorang pelukis. Sebelumnya dia berpikir bahwa seni hanyalah cara untuk mengekspresikan betapa indahnya dunia ini. Dia sekarang menyadari bahwa seni juga dapat mengekspresikan betapa mengerikannya dunia. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia memiliki harapan. Dia memiliki kebahagiaan, dan kebahagiaan itu adalah untuk membuat orang lain melihat monster yang dia lihat setiap hari. Setelah lulus sekolah menengah, Yozo ingin memasuki sekolah seni, tetapi ayahnya mendesak dan akhirnya membuatnya pergi ke perguruan tinggi biasa. Namun saat dia di perguruan tinggi, dia mulai sering membolos dan menghadiri kelas seni. Dan masalah sebenarnya dimulai ketika dia bertemu dengan mahasiswa seni bernama Horiki. Horiki awalnya meminta uang kepada Yozo, dan setelah Yozo memberikannya, Horiki mengundang Yozo untuk ikut minum-minum. Yozo yang belum pernah minum alkohol sebelumnya menyadari bahwa rasa takutnya berlebihan terhadap manusia yang selalu mengganggu hidupnya mulai memudar ketika dia sedang mabuk. Karena ini, Yozo berhenti peduli untuk mengejar karir di bidang seni, dan sebaliknya hanya peduli untuk mematikan perasaannya. Dia berkali-kali membolos dan menggunakan uang saku bulanan ayahnya untuk mabuk dengan Horiki. Alasan mengapa Yozo menyukai Horiki adalah karena pemuda yang suka berkelahi itu tampaknya tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang lain, sehingga memudahkan Yozo untuk duduk diam saat Horiki mengoceh. Tidak lama dalam persahabatan ini, Horiki memperkenalkan Yozo pada hobi favorit keduanya, prostitusi. Awalnya Yozo menyukai ide ini. Dia mengatakan bahwa sementara dia mengagumi bentuk tubuh wanita, dia membenci dekat dengan mereka. Di sini, dia dapat mengagumi bentuk tubuh mereka tanpa harus terikat dengan mereka. Dia berkomentar bahwa dia tidak menganggap mereka sebagai manusia, yang biasanya adalah sebuah penghinaan, tetapi di sini adalah pujian, karena dia tidak takut pada mereka dengan cara yang sama seperti dia takut pada kebanyakan orang, karena dia merasa bahwa transaksi itu murni profesional. Yozo tidak hanya seorang pria yang tampan, tetapi dia merasa bahwa wanita tertarik pada kesendiriannya. Dan ketika dia mulai melihat pekerja yang sama berulang-ulang, mereka mulai tertarik kembali padanya. Jadi, Yozo berhenti melihat mereka, karena dia takut mengembangkan koneksi apapun. Setelah beberapa bulan Yozo dan Horiki melakukan petualangan mabuk mereka bersama, Horiki memperkenalkan Yozo ke hobi ketiganya, Partai Komunis. Pada tahun 1920-1930-an di Jepang, partai politik saingan seperti komunisme dipandang ilegal, dan jika ada yang tertangkap basah bersekutu dengannya, mereka akan dijebloskan ke penjara sampai mereka mencabut keyakinan mereka. Horiki meminta Yozo untuk mulai bergabung dengannya selama pertemuan bawah tanah ini. Yozo mulai menghadiri pertemuan-pertemuan ini dan berpikir mereka semua sangat bodoh dan sok penting. Namun, meskipun dia tidak peduli dengan apapun yang diyakini komunis, dia berpikir sangat menarik untuk melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Yozo mulai menghadiri pertemuan-pertemuan ini hanya karena dia menyukai melakukan sesuatu yang berada di luar parameter yang diterima masyarakat. Karena Yozo takut untuk mengatakan tidak kepada orang-orang, setiap kali partai komunis memintanya untuk melakukan sesuatu, dia langsung melakukannya. Dan karena hal itu, dia dengan cepat naik pangkat sebagai salah satu pemimpin faksi komunis bawah tanah di Jepang. Juga sekitar waktu ini, dia hanya menjalankan tugas untuk partai komunis dan sering bolos kelas. Pada titik ini, ayahnya telah menarik uang saku bulanannya karena masa jabatannya yang segera berakhir. Yozo terlilit utang besar, seorang pecandu alkoholik, dan seorang pemimpin pemberontakan partai komunis bawah tanah. Kami yakin ayahnya pasti bangga tidak menyekolahkannya di sekolah seni. Pekerjaannya dengan partai komunis tidak lagi menghiburnya. Yang ingin dia lakukan akhir-akhir ini adalah minum sampai dia benar-benar mati rasa terhadap dunia. Tetapi, dia bahkan tidak punya cukup uang untuk melakukan ini. Karena ingin melarikan diri dari segalanya, dia memutuskan untuk bunuh diri. Merasa tertekan dan kewalahan dengan kehidupan, Yozo menemukan kelegaan di sebuah kafe besar, di mana ia mencoba membaur dengan kerumunan. Ia berharap dapat benar-benar melupakan dirinya dalam kekacauan suasana. Di dalam kafe, Yozo menjelaskan kepada pelayan bahwa dia tidak punya uang,
tapi ingin minum. Pelayan itu dengan mengejutkan mengatakan bahwa minumannya gratis dan membiarkannya minum sendiri sampai pingsan. Saat dia dengan penuh perhatian duduk di samping dan mengawasinya. Ketika Yozo menjadi terlalu mabuk untuk kembali pulang, dia membawanya kembali ke rumahnya. Tsuneko sang pelayan sangat tertekan. Dia menjelaskan kepada Yozo bahwa suaminya telah dipenjara selama beberapa tahun karena menipu seseorang, dan dia tidak memiliki tujuan hidup. Yozo untuk pertama kalinya dalam hidupnya merasa nyaman di hadapan wanita ini, karena untuk pertama kalinya dia menemukan seseorang yang berpotensi sama sengsaranya dengannya. Dia untuk pertama kalinya merasa tidak sendirian di dunia. Namun keesokan harinya, setelah dia sadar menjadi takut dengan hubungan manusia, berubah menjadi badut dan meninggalkan rumah. Beberapa malam kemudian, Yozo dan Horiki keluar untuk minum-minum dan memutuskan untuk pergi ke kafe yang sama tempat Tsuneko bekerja. Saat masuk, Horiki mengatakan kepada Yozo bahwa dia begitu haus akan seorang wanita, sehingga wanita manapun yang melayani mereka akan dia cium. Dan tentu saja, wanita yang melayani mereka adalah Tsuneko. Horiki pergi ke arah Tsuneko, tetapi tepat sebelum dia melakukannya, dia menghentikan dirinya sendiri dan mengatakan dia tidak akan pernah mencium seorang wanita yang begitu miskin dan melarat. Yozo merasa tidak enak bahwa temannya akan mengatakan sesuatu yang begitu kejam. Hal ini hampir menariknya lebih dekat dengan Tsuneko, sehingga malam itu Yozo sekali lagi tinggal bersama Tsuneko. Sambil berbaring di tempat tidur, Tsuneko mengatakan dia ingin mati, dan Yozo mengatakan bahwa mereka harus melakukannya. Keduanya berpetualang ke pantai bersama dan membuat rencana untuk melompat ke laut. Meskipun telah sepakat untuk mati bersama Tsuneko, Yozo belum sepenuhnya memahami gagasan bahwa hidupnya akan segera berakhir. Namun, ketika ia hendak membayar segelas susu dan menyadari bahwa ia hanya memiliki 3 koin, ia dikejutkan oleh kengerian hidupnya. Malam itu, ia dan Tsuneko menceburkan diri ke laut. Yozo selamat, tetapi Tsuneko tidak. Berita tentang kegagalan bunuh diri Yozo menyebar ke seluruh Jepang karena ayahnya adalah seorang politikus terkemuka. Ia dibawa ke rumah sakit, di mana seorang kerabat mengunjunginya dan memberitahu bahwa ayahnya dan seluruh keluarga dekatnya begitu marah, sehingga mereka mungkin tidak mengakuinya sebagai anak. Namun Yozo tidak peduli, ia terlalu sibuk meratapi kehilangan Tsuneko, menyadari bahwa Tsuneko adalah satu-satunya orang yang pernah ia cintai. Setelah dirawat di rumah sakit, Yozo didakwa sebagai kaki tangan dalam bunuh diri. Suatu hari, ketika diinterogasi oleh polisi, Yozo telah sedikit melukai dirinya sendiri, dan ada sedikit darah pada serbet yang kemudian dia batukan. Petugas yang menginterogasi melihat darah di serbet ketika dia batuk, dan bertanya kepada Yozo, apakah dia batuk darah? Karena Yozo takut tidak memberitahu orang-orang apa yang ingin mereka dengar, hanya berkata iya, dan mulai berpura-pura batuk. Mungkin karena ini, Yozo percaya polisi membiarkannya pergi dengan mudah karena mereka mengira dia sakit dan hampir mati karena insiden itu. Yozo terus melakukan batuk palsu ini dengan semua orang yang ia temui saat ditangkap, sampai akhirnya sementara dia berbicara dengan jaksa wilayah, dia melakukan batuk palsu dan jaksa bertanya, apakah itu nyata? Tiba-tiba, Yozo terbawa kembali ke hari ketika TKIC menuduhnya jatuh dengan sengaja di sekolah. Yozo merasa lebih baik menghabiskan 10 tahun di penjara daripada harus menanggung interaksi seperti yang baru saja ia alami dengan jaksa wilayah. Namun, jaksa wilayah mencabut tuntutan, tetapi hal itu tidak membawa kebahagiaan bagi Yozo. Yozo dikeluarkan dari perguruan tinggi karena keterlibatannya dalam bunuh diri Tsuneko. Ia menghabiskan hari-harinya di rumah Flatfish. Flatfish adalah teman dari keluarga Yozo, jadi ayah Yozo mulai memberikan uang kepada Yozo melalui Flatfish. Dengan cara itu, dia masih tampak menghasilkan putranya. Flatfish tidak mengizinkan Yozo meninggalkan rumah atau melakukan banyak hal, karena takut Yozo akan mencoba bunuh diri lagi. Sampai suatu hari, Flatfish bertanya kepada Yozo apa yang ingin Yozo lakukan dengan hidupnya. Yozo menjawab bahwa dia ingin menjadi pelukis. Flatfish tertawa dan menyuruhnya untuk memikirkannya lagi dan menemukan karir yang nyata. Keesokan harinya, Yozo kabur dari rumah Flatfish. Bukan karena ia malu dengan percakapannya dengan Flatfish, tetapi karena ia tidak ingin membebaninya lebih lama lagi. Ia meninggalkan catatan yang mengatakan bahwa ia hanya akan pergi ke rumah Horiki dan Flatfish tidak perlu khawatir. Yozo sebenarnya tidak bermaksud untuk pergi ke rumah Horiki.
Namun, begitu dia berkeliling kota, dia tidak dapat memikirkan tempat lain untuk dituju. Karena itu dia akhirnya pergi ke rumah Horiki, di mana Horiki menyambutnya dengan sikap apatis dan jijik. Saat dia di sana, seorang wanita datang mengunjungi Horiki. Wanita itu bekerja untuk sebuah majalah yang memesan ilustrasi manga dari Horiki. Wanita dari majalah itu menawarkan untuk membawa Yuzo tinggal bersamanya dan putrinya. Wanita itu bernama Shizuko. Saat tinggal bersama Shizuko, Yuzo merasa tidak bahagia, tetapi dia merasa nyaman. Dia menikmati memiliki atap untuk ditinggali. Dia juga menikmati kebersamaan dengan putri Shizuko, karena dia merasa bahwa anak-anak tidak memiliki kebencian dan kerumitan aneh orang dewasa. Dan sementara Shizuko sendiri baik dengan Yuzo, dia mencoba untuk tidak terlalu dekat dengannya, dan pada akhirnya Yuzo mulai menggambar manga untuk majalahnya. Ketika dia tinggal di apartemen Shizuko, dia melihat keluar, dan di kabel telepon ada layang-layang yang pernah terbang di udara, tetapi sekarang tersangkut di kabel, tidak di udara atau di tanah. Dia mengatakan, selama ini dalam hidupnya, dia merasa seperti layang-layang itu. Dia ditahan, dan tidak berbuat baik, tetapi juga tidak berbuat buruk. Dari pekerjaan manga ini, dia menghasilkan cukup uang untuk mulai membeli alkohol dan rokok yang merupakan satu-satunya hal yang benar-benar dia pedulikan. Suatu hari, ketika berbicara dengan Horiki, Horiki mengatakan bahwa Yuzo harus menikahi Shizuko karena masyarakat tidak akan menerima pria yang hidup tanpa menikah dengan wanita yang belum dia nikahi. Hal ini mulai memicu pertanyaan pada Yuzo, apa itu masyarakat? Apakah Horiki benar ketika mengatakan masyarakat tidak akan menerimanya? Dari sana, Yuzo mulai berpikir dan berfilsafat bahwa mungkin masyarakat hanyalah sejumlah individu yang bertindak untuk diri mereka sendiri. Maka dari itu, untuk mulai memahami seseorang berarti memahami masyarakat, dan Yuzo menjadi lebih ketakutan karena Yuzo tidak dapat berharap untuk memahami seseorang. Namun, Yuzo berpikir untuk menikahi Shizuko. Suatu hari, ketika Yuzo berada di apartemen dengan putri Shizuko dan putrinya bertanya, apakah dia percaya dan berdoa pada Tuhan? Yuzo mengatakan bahwa dia tidak berpikir bahwa dia pantas berdoa kepada Tuhan. Tetapi dia bertanya kepada putri Shizuko, apa yang akan dia doakan? Dan putrinya mengatakan bahwa dia akan berdoa agar ayah kandungnya kembali. Yuzo menyadari bahwa ia sekali lagi lengah hanya untuk terluka oleh komentar yang tidak terduga. Sejak saat itu, Yuzo terus membangun temboknya. Dia tidak hanya jahat pada Shigeko, putri Shizuko, tetapi dia juga jahat kepada Shizuko. Dia mulai menghinanya dengan mengatakan bahwa setiap kali dia tidur, dia terlihat seperti lansia. Dan dia mendapatkan inspirasi karakter jelek dalam manganya hanya dengan melihatnya. Yuzo juga terus minum lebih banyak dan lebih banyak lagi. Dan setiap kali dia kehabisan uang, dia mengambil pakaian Shizuko dan menggadaikannya di pegadaian, sehingga dia dapat memiliki lebih banyak uang untuk pergi minum. Suatu hari, dia pulang setelah begadang. Dan disinilah Shizuko dan Shigeko berbicara di balik pintu. Dia mendengar Shigeko bertanya, mengapa Yuzo yang sekarang Shigeko panggil ayah selalu keluar minum begitu banyak? Dan saat itulah Yuzo menyadari bahwa keduanya bahagia bersama tanpanya. Jadi, tanpa mengucapkan selamat tinggal, Yuzo berbalik dan tidak pernah kembali. Setelah meninggalkan Shizuko, Yuzo pergi ke sebuah bar di lingkungan Kyobashi yang sering ia kunjungi dan memberitahu bartender bahwa dia butuh tempat untuk tinggal. Sang bartender, sekali lagi seorang wanita yang lagi-lagi tertarik pada ketampanan Yuzo, mengatakan bahwa dia bisa tinggal di apartemen di atas bar. Di seberang jalan dari bar ada toko tembakau, tempat dia juga sering pergi begitu dia cukup mabuk untuk berbicara dengan orang lain. Dan disinilah dia bertemu orang yang menjual rokok, seorang gadis berusia 17 tahun bernama Yoshiko. Yoshiko juga terpesona oleh ketampanan Yuzo, tetapi tidak seperti wanita lainnya, dia terlalu muda untuk menyadari bahaya yang dia bawa. Setiap kali Yuzo mabuk datang padanya dan mulai berpura-pura menjadi komedian, dia hanya berpikir bahwa Yuzo adalah pria yang sangat menawan dan penyayang. Setelah beberapa bulan seperti ini, suatu hari saat berjalan di seberang jalan, Yuzo jatuh ke dalam sebuah got. Yoshiko berlari untuk menolongnya, dan sambil mengobati lukanya, berkata bahwa dia tidak akan minum-minum lagi, dan Yuzo berkata bahwa dia benar, dan dia akan berhenti minum selamanya. Yuzo berkata, jika aku akan berhenti minum, mengapa kamu tidak menikah denganku? Dia mengatakan ini sebagai lelucon, tetapi Yoshiko yang terlalu percaya berkata bahwa dia akan melakukannya. Keduanya berjanji
bahwa jika Yozo tidak minum lagi, maka mereka akan menikah. Keesokan harinya, Yozo mabuk lagi dan dia datang ke seberang jalan untuk memberitahu Yoshiko kesepakatannya dibatalkan karena dia mengingkari janjinya. Yoshiko berkata bahwa dia hanya berbohong untuk menghindarinya karena tidak mungkin seseorang mengingkari janji yang baru saja mereka buat. Yozo melihat gadis muda ini yang begitu terpikat padanya dan begitu percaya bahwa dia benar-benar tidak percaya dia bisa mengingkari janji yang dibuatnya sehari sebelumnya. Tiba-tiba, kenyataan bahwa Yoshiko masih perawan membuat Yozo terpukau, dan ia memutuskan saat itu juga bahwa ia benar-benar akan menikahinya, karena ia belum pernah tidur dengan seorang perawan sebelumnya dan ingin tahu seperti apa rasanya. Malam itu, mereka berhubungan badan. Mereka menikah tak lama kemudian. Yozo tidak mengalami banyak kegembiraan setelah meniduri Yoshiko, tetapi ia menyadari bahwa keputusan untuk menikah akhirnya membuatnya sangat menderita. Ia menyadari bahwa kesedihan tidak hilang begitu saja setelah keputusan yang diambil secara spontan. Meskipun tidak mencintainya, Yozo menghargai Yoshiko karena betapa berbedanya dia darinya. Karena Yozo sepenuhnya tidak percaya dan takut pada manusia di setiap keadaan, sementara Yoshiko sangat percaya pada semua orang dan mencintai semua orang sebagai teman. Yozo lebih mengaguminya sebagai sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dia lakukan. Namun, Horiki muncul kembali dalam hidupnya. Ia berkata di depan Yoshiko bahwa Shizuko telah memintanya untuk memberitahu Yozo agar datang mengunjunginya. Yozo tiba-tiba merasa sangat malu tentang masa lalunya dan bagaimana ia meninggalkan Shizuko. Merasa tertekan, ia menyarankan agar ia dan Horiki pergi minum. Suatu malam, Horiki datang, dan Yozo dan Horiki pergi ke atap apartemen mereka untuk mabuk. Saat mereka semakin mabuk, mereka berbicara tentang kejahatan, dan Horiki membuat komentar ofensif tentang bagaimana tidak seperti Yozo, dia tidak pernah ditangkap dan dipenjara. Dia juga mengatakan dia tidak ingin wanita mati. Yozo menyadari ini sebagai komentar kasar tentang apa yang terjadi antara dia dan Tsuneko. Dia merasakan dorongan untuk membela diri dengan mengatakan bahwa dia tidak ingin Tsuneko mati, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa karena dia begitu terbiasa melihat dirinya sebagai orang jahat. Akhirnya, Horiki mengatakan dia lapar dan mulai berjalan menuruni tangga sebelum dia dengan cepat kembali dan memberitahu Yozo untuk mengikutinya. Saat mereka berjalan menuruni tangga, Horiki berhenti di dekat jendela apartemen Yozo dan memberitahu Yozo untuk melihat ke dalam, dan Yozo menyaksikan Yoshiko diperkosa oleh seorang pria. Tetapi tidak hanya itu, saat melihatnya terjadi, dia tidak melakukan apapun untuk membantu istrinya. Sebaliknya, dia hanya melihatnya sebagai hewan yang melakukan apa yang dilakukan hewan. Horiki mengatakan bahwa dia akan pergi, di mana Yozo mundur dan terus minum kin dan menangis sampai Yoshiko muncul dan menawarinya makanan, menjelaskan bahwa pria yang memperkosanya telah berjanji dia tidak akan melakukan apapun. Yozo memberitahu Yoshiko untuk tidak membicarakan tentang pemerkosaan yang dialaminya. Sebelum pergi, Horiki memberitahu Yozo untuk memaafkannya. Tetapi sekarang dia merasa seolah-olah dia tidak memaafkan Yoshiko atau menyimpan dendam atas pemerkosaan itu. Yozo kemudian khawatir bahwa Yoshiko terlalu percaya, akhirnya mengaitkan kecenderungannya untuk mempercayai orang lain tanpa bertanya dengan fakta. Yozo berkomentar betapa marahnya dia pada Horiki, karena Horiki melihat ini terjadi dan malah meluangkan waktu untuk naik ke atas dan menjemput Yozo dan menunjukkan kejadian ini kepadanya. Dia marah kepada Horiki karena tidak melakukan apa-apa setelah melihat apa yang terjadi pada Yoshiko, meskipun dia juga melakukan hal yang sama. Suatu malam saat dia pulang, dia menemukan bahwa Yoshiko telah membeli beberapa pil tidur dan memutuskan untuk meminum semuanya sekaligus. Yozo selamat dari kejadian ini, dan saat ia bangun, dia dikelilingi wanita dari bar, Horiki, dan Flatfish. Yoshiko merasa seperti Yozo melakukan ini karena apa yang terjadi padanya, meskipun jelas-jelas Yozo tidak peduli padanya. Flatfish mengatakan bahwa Yozo perlu mengendalikan dirinya, karena ini adalah kedua kalinya dia melakukan ini. Flatfish memberinya sejumlah uang dan menyuruhnya pergi ke tempat pemandian air panas di pegunungan. Yozo justru mengambil uang itu dan menghabiskannya untuk alkohol. Dalam perjalanan pulang kembali, Yozo mulai batuk darah dan berpikir bahwa itu mungkin bukan pertanda baik. Jadi, dia pergi menemui apoteker di kota. Dan setelah bertemu apoteker itu, dia menyadari kesedihan yang sama dalam dirinya seperti dalam dirinya sendiri. Sejak pertemuannya dengan Tsuneko, dia bertemu dengan jiwa yang sama lagi. Dia menjelaskan kepada wanita itu
dia terlalu banyak minum alkohol dan sekarang batuk darah. Wanita itu mengatakan bahwa hal yang sama terjadi pada suaminya sebelum dia meninggal. Dia memberinya beberapa obat untuk mengatasi alkoholismenya dan memberinya jarum suntik, mengatakan bahwa obat itu tidak lebih buruk daripada alkohol. Jarum suntik tersebut adalah morfin. Pada awalnya, Yozo mengatakan bahwa morfin membuatnya merasa lebih baik dan bahwa setiap kali dia menggunakannya, benda itu terasa lebih baik dari alkohol karena dia bisa produktif dalam mengerjakan mangannya. Dari yang awalnya 1 suntikan sehari menjadi 2, dan kemudian 3, dan kemudian 4, dan akhirnya dia berada di apoteker setiap hari meminta lebih banyak jarum suntik. Dia bahkan mulai berselingkuh dengan apoteker, sehingga dia juga akan mulai tergelincir dalam narkotika. Dia terlilit banyak hutang karena morfin dan memutuskan bahwa dia akan mengirim surat kepada ayahnya. Jika ayahnya tidak membalas, dia mengancam akan kembali mencoba bunuh diri untuk yang ketiga kalinya. Tentu saja ayahnya tidak pernah membalas, dan dia memutuskan suatu hari untuk melakukannya. Tetapi setiap kali hari itu tiba, Horiki dan Flatfish muncul secara kebetulan dan memberitahu Yozo bahwa dia perlu tinggal di bangsal psikiatri. Pada titik ini, tanda-tanda kecanduan morfin mulai terlihat. Jadi Flatfish, Horiki, dan Yoshiko membawa Yozo ke bangsal psikiatri. Ketika Flatfish, Horiki, dan Yoshiko hendak pergi meninggalkannya sendiri, Yoshiko menyerahkan kepada Yozo sebuah bungkusan berisi pakaian ganti. Kemudian diam-diam menawarkan dari tasnya jarum hipodermik dan obat yang tersisa. Apakah mungkin dia benar-benar percaya setelah semuanya bahwa itu hanya obat pembangun energi? Sebelumnya, Yozo selalu berbohong dan mengatakan bahwa obat yang dia suntikan hanyalah obat pembangun energi dan seharusnya membuatnya merasa lebih baik. Dan Yoshiko masih mempercayainya, terlepas dari setiap kesalahan yang dilakukan Yozo. Yoshiko masih cukup mempercayainya bahwa morfin yang dibawakannya hanyalah obat yang membuatnya merasa lebih baik. Untuk pertama kalinya, Yozo mengatakan tidak, yang merupakan pertama kalinya sepanjang hidupnya dia menolak sesuatu. Di bangsal psikiatri, Yozo menyadari firasatnya menjadi kenyataan. Dia sekarang berada di tempat yang tidak ada wanitanya. Dia juga menyadari, bahkan ketika dia keluar dari bangsal, masyarakat akan selalu menganggapnya sebagai orang buangan. Dia pikir dia telah didiskualifikasi sebagai manusia. Setelah menghabiskan 3 bulan di bangsal psikiatri, Yozo dipulangkan. Saudara laki-lakinya dan Flatfish datang menjemputnya. Kakaknya mengatakan bahwa ayah mereka telah meninggal dunia. Yozo merasa bimbang dengan ini, karena sementara ayahnya adalah teror dalam hidupnya, dia adalah rasa sakit yang membuatnya nyaman, dan sekarang bagian dari hidupnya itu telah dihapus. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Saudara laki-laki Yozo yang juga telah terjun ke dalam dunia politik memberitahu Yozo bahwa jika Yozo akan pindah ke pedesaan yang jauh dari orang-orang, wanita, dan bar, saudara laki-lakinya akan mendukungnya secara finansial selama sisa hidupnya. Yozo mengambil tawaran ini dan pindah ke pedesaan tempat dia tinggal bersama seorang wanita tua yang bertindak sebagai pengasuhnya. Sudah 3 tahun sejak Yozo pertama kali pergi ke pedesaan. Ia terkadang masih batuk darah, dan wanita tua yang disewa saudaranya terkadang menyiksanya dengan cara yang aneh. Misalnya, ia baru-baru ini menyuruhnya untuk mengambil beberapa pil tidur, tetapi ia malah membawa obat pencahar. Ia minum 10 pil, dan kemudian begadang semalaman dengan perut yang kram. Namun, dalam jangka panjang, ia tidak merasa tidak bahagia maupun bahagia. Hidup berlalu begitu saja. Ia hampir berusia 27 tahun, tetapi rambutnya sudah mulai memutih, dan kebanyakan orang akan mengira ia berusia lebih dari 40 tahun. Kembali ke sudut pandang sang penulis, dia menjelaskan kepada kita bahwa dia berpergian melalui Jepang dan bertemu dengan wanita yang mengelola bar, tempat Yozo tinggal di lantai atas ketika dia pertama kali bertemu Yoshiko di seberang jalan. Wanita ini mengenali sang penulis. Karena dia adalah seorang penulis, sang bartender memutuskan untuk memberinya serangkaian buku catatan dan foto dari seseorang yang dulunya tinggal di atas bar. Sang penulis membaca buku catatan tersebut dan merasa ngeri dengan posisi Yozo, sehingga dia memutuskan untuk menerbitkannya sebagaimana adanya secara keseluruhan. Pria itu kembali ke wanita yang mengelola bar dan bertanya bagaimana dia menemukannya. Dan dia berkata bahwa mereka tiba begitu saja melalui pos suatu hari tanpa alamat pengirim. Sang penulis bertanya padanya, "Apakah kamu menangis?" Dan dia berkata, "Tidak, aku tidak menangis. Aku hanya berpikir,
bahwa ketika manusia menjadi seperti itu, mereka tidak berguna untuk apapun. Pria itu menjawab, "Sudah 10 tahun, aku kira dia mungkin sudah meninggal. Dia pasti mengirimkan buku catatan itu kepadamu sebagai ucapan terima kasih. Beberapa bagian agak dibesar-besarkan, tetapi kamu jelas sangat menderita di tangannya. Jika semua yang tertulis di buku catatan ini benar, aku mungkin ingin memasukkannya ke rumah sakit jiwa sendiri jika aku adalah temannya." Dan kemudian wanita itu berkata, "Itu salah ayahnya." Dia berkata tanpa emosi, "Yozo yang kita kenal sangat santai dan lucu. Dan jika saja dia tidak minum, tidak, meskipun dia minum, dia adalah anak yang baik, seorang malaikat." Setelah mendengar ini, mungkin kalian akan berpikir bahwa novel ini begitu gelap dan depressing. Namun, hal yang membuat novel ini lebih gelap dari yang seharusnya adalah kenyataan bahwa No Longer Human pada dasarnya adalah kisah hidup dari sang kreator, Osamu Dazai. Osamu Dazai lahir pada tahun 1909 dari keluarga yang kaya raya, dan ayahnya adalah seorang politisi. Setelah masuk kuliah, ia masuk ke dalam siklus menjadi pemabuk di bar dan mengunjungi rumah bordil, sampai ia akhirnya dikeluarkan dari perguruan tinggi karena sering tidak masuk kelas. Pada tahun 1929, ia mencoba bunuh diri ketika ia melompat ke laut dengan seorang wanita yang ia temui di sebuah bar. Ia selamat, lalu menikah, dan mencoba bunuh diri sekali lagi menggunakan obat tidur, sebelum ia menjadi pecandu morfin dan menghabiskan beberapa waktu di bangsa psikiatri. Dalam beberapa bagian, No Longer Human adalah kehidupan penulis Osamu Dazai. Namun, perbedaan kisah antara Yozo dan Osamu Dazai adalah akhir mereka. Karena 1 bulan setelah merilis No Longer Human pada tahun 1948, Osamu dan kekasih barunya, Tomie, mengikat diri mereka bersama dan melompat ke sungai, mengakhiri hidup mereka berdua. Diyakini oleh banyak orang, No Longer Human adalah pesan terakhir dan pengakuan dari Osamu Dazai. Hal ini merubah cerita ini, yang awalnya kumpulan kejadian mengerikan yang menimpa orang yang buruk menjadi sesuatu yang lain. Meskipun kami tidak sepenuhnya mengatakan bahwa semua hal buruk yang Yozo lakukan dan hal-hal yang terjadi pada Yozo adalah pengakuan tentang apa yang terjadi dalam kehidupan Osamu, tetapi lebih seperti komentar tentang perasaannya mengenai hal tersebut. Misalnya, tidak ada bukti dalam kejadian seperti Yozo menyaksikan apa yang terjadi pada Yoshiko pernah terjadi dalam kehidupan Osamu. Karena alasan tersebut, novel ini tidak bisa menjadi pengakuan 1:1 kisahnya. Namun menurut kami, bagian dalam cerita yang merupakan perbandingan 1:1 dari kehidupan Osamu adalah bagian cerita di mana Yozo berpikir apa tujuan masyarakat dan orang-orang yang lebih besar. Bukanlah kebetulan jika Yozo memiliki banyak kesamaan dengan Osamu, yang berarti Yozo adalah karakter self-insert untuk Osamu Dazai dalam cerita. "Itu salah ayahnya," katanya tanpa emosi. "Yozo yang kita kenal sangat santai dan lucu. Dan jika saja dia tidak minum, tidak, meskipun dia minum, dia adalah anak yang baik, seorang malaikat." Kalimat tersebut adalah cara Osamu mengatakan bagaimana orang lain memandangnya, karena seperti yang kita pahami, pemikiran Yozo jauh lebih mengerikan dari kemabukannya. Kemabukannya hanyalah perisai bagi dirinya yang sendiri. Kalimat tersebut antara bentuk orang-orang masih belum mengerti dirinya, atau jika itu semacam harapan terakhir, bahwa mungkin orang akan berharap pada kebaikan dalam dirinya. Terdapat keputusasaan pada baris terakhir yang akan menggerogoti siapapun yang membacanya. Kira-kira seperti itulah kisah yang coba dibawakan Osamu Dazai dalam No Longer Human. Gimana menurut kalian? Terima kasih banyak telah menonton video ini. Saran dan request dapat ditulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa kasih like dan subscribe jika kalian suka dengan konten kami. Thanks everyone for watching and be good people. See ya!